Oke, bismillah ya mata kuliah online interaksi manusia komputer untuk case wireframe. Ya, seperti apa wireframe? Ya, secara teori, secara konsep sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bisa ditonton di video YouTube di channel saya. Tinggal bagaimana contoh-contohnya kita mendapatkan insight, mendapatkan contoh, mendapatkan sumber-sumber datanya, bahkan kita bisa memposting lalu dijual secara online ya dengan harga yang cukup fantastis. Seperti apa kita akan bahas. Oke. Oke, terlihat di halaman teman-teman ada dua website yang saya gunakan, yaitu terkait dribble.com dan satu lagi behance.net. Ya, ini adalah website tempat para desainer untuk memposting hasil karyanya mereka. Tentunya bicara desain ini paling keren-keren di sini ya. Kita bisa dapat contoh-contoh mockup ataupun desain-desain mobile ataupun lain sebagainya. Ini saya udah coba login di sini. Ya, di sini free loginnya. Saya fokus ke satu website itu yaitu dribble.com ya. Dribble.com. Oke. Nah, di sini setelah saya login ataupun tidak login juga nggak apa-apa, saya menggunakan keyword wireframe. Ya, sebenarnya ini bisa bebas nih, nggak wireframe juga bisa. Tapi saya konteksnya wireframe dulu, saya ketik wireframe, ya, kemudian saya enter, dia akan mencari postingan-postingan. Jadi yang mau posting adalah para akun-akun member di dalam sini, ya kan. Di sini ada kategorinya. Kita bisa berdasarkan populer yang paling banyak atau paling banyak pengikutnya atau paling terbaru dan sebagainya. Ini tipenya ada yang all tipe atau ada animation, branding, illustration, mobile, typography dan sebagainya. Jadi para desainer yang suka terkait dengan dunia desain, UX, UI ini sangat membantu sekali untuk mencari insight ya. Nah, ini contoh kita cari wireframe, di sini saya banyak contoh wireframe. Contoh kita makanya nama-nama juga dari luar negeri ya. Ada yang Michael Klesha. Kita klik di sini ya. Oke. Nah, ini contohnya dia, dan dia bisa menjelaskan terkait hasil UX-nya dia di sini dengan bahasa-bahasanya dia. Terus di profilnya dia, namanya, terus dia sebagai UI, UX, brand design dan photographer. Nah, kita bisa meng-hire nih. Jadi kalau kalian bisa posting, saya tertarik dengan desain kalian, saya bisa meng-hire dia. Gitu. Ini kita bisa lihat feedbacknya dari desain tersebut, komentarnya atau share-nya, detailnya, ataupun kita bisa save ke dalam folder kita beri satu nama folder apa, ataupun kita like. Nah, kita perbesar seperti apa. Nah, dia bisa menjelaskan terkait dengan tipe data seperti apa, ya, dan sebagainya, konten. Jadi memberikan literatur kita terhadap wireframe. Disebut mobile low FI UX wireframe. Ya, seperti itu. Nah, ini modelnya mode pop-up. Contoh yang lain, nah ini kita bisa menggunakan intent, ini tim, kita lihat di sini. Ya, di sini dia bisa menjelaskan, kita zoom lagi di sini. Ya, dia menjelaskan case user flow dari desain itunya dia UX-nya dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, kelihatan ya di grup yang pertama set passion, dia sebut ada passion name dan input ya. Dia nggak menjelaskan detailnya, cuma memberikan dua kolom di sini ya. Di sini bisa ada dua kolom. Yang pertama meregister, itu larinya ke bawah ya, ataupun nanti dia mencari. Nah, itu kolom pertama, mencari dan mencari profil dari pasien. Ketika dia register, dia akan lari ke sini, ke tab sini. Tab sini dia akan mencari pasien name, pasien gender, date of birth, pasien height tingginya, beratnya, ya kan. Dan bentuknya juga dia belum, warnanya maupun kotaknya itu dia belum sebutkan. Masih ingat konsep wireframe? Di sini hanya memberikan satu gambaran kasar, sketsa, terkait proses. Kalau udah detail namanya UI. Ini wireframe. Gitu kan. Ketika sudah berhasil, dia akan seperti apa? Apakah dia balik lagi ke atas atau dia lanjut ke dashboard? Ketika berhasil dia ke dashboard masuk ke tab apa? Ada A, B, C, D. Ketika tab pertama result, tab 2 history,
terus terkait detailnya ada temperatur. Nah, ini ceritanya terkait rumah sakit ya, pasien. Atau dia masukkan ke satu pengukuran baru terhadap penyakitnya dia. Nah, ini kita bisa lihat ada 4 tab ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jadi seperti ini bisa kita contoh dari wireframe. Kebayang kan teman-teman? Oh, dari sini wah, si orang UI tahu, oh flow-nya begini. Tinggal dia mencari gambar yang tepat. Oh, rumah sakit berarti warna dasarnya apa ya? Oh, berarti icon-icon gambarnya itu apa ya? Nah, itu bisa disesuaikan. Ya, ini masih cara baca begitu. Ini Adam Kalin ya, Case UX. Nah, atau bahasa kasarnya seperti ini juga nih. Ya, ini wireframe juga nih, ya kan? Dia oh saya nggak bisa desain. Nah, ini bukan orang desain kalau bicara wireframe, tapi orang mengerti bisnis proses, mengerti satu gambaran konsep ini kan. Jadi seperti ini aja bisa. Oh, grafik namanya apa, di bullet tambahin orang dan sebagainya. Cukup seperti ini. Tuh kan pakai pensil, pakai pulpen bisa. Nah, ya kan? Jadi inilah disebut wireframe. Nah, yang sudah saya bilang, wireframe itu nggak harus dalam bentuk digital, dalam bentuk manual pun, ya kan, kertas itu bisa seperti ini, ya kan. Jadi nggak ada alasan yang bicara UX designer, bukan orang desain. Nanti belum ada sentuhan warna, belum ada sentuhan tipografi, belum ada sentuhan layout, size dan sebagainya kan. Lengkap ya, ya seperti itu. Nah, kalau jadinya seperti ini. Nah, hasil jadinya ketika nanti sudah menjadi sebuah UX, UI. Nah, seperti ini hasil jadi dari konsep wireframe yang telah disampaikan di awal. Seperti itu, ya. Walaupun ini juga warnanya dia masih grey biar ada warna-warni. Nah, ini hasil dari wireframe itu akan dalam sebuah prototype seperti ini hasil. Ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. UX flow yang lain. Nah, ini UX flow wireframe oleh siapa nih? Margaret Lunina. Oke. Ini seperti apa? Oh, dia nggak ada ini, cuma gambar ini saja ya, blok-bloknya seperti apa ya, warnanya juga terlihat eye catching, menarik gitu. Nah, kita bisa juga menggunakan flow management ya, flow management dalam membuat wireframe seperti itu ya. Itu ya. Oke, di situ kita bisa melihat uh, gambaran set map, user flow, mind map. Ini menunjukkan tambahan flow ya. Itu. Nah, ini gambarannya seperti apa, urutannya bisa digambarkan di dalam flow management. Nah, ini juga ada mobile flowchart. Nah, bentuknya video. Nah, notification, setting, hangout dan lain sebagainya bisa kita lihat di sini ya. Seperti itu. Ya, seperti itu bisa kita lihat ya. Nah, kebayang ya, ini tapi bentuknya video ya, terkait dengan wireframe kan. Sini belum ada warna khusus nih, start mulai dia kemana dulu, notification, setting, dan my friend, with order ya. Hanya gambaran kasar ya, hanya kerangka-kerangka atau layout saja yang diberikan di sini. Ya, coba teman-teman pelajari, kita lihat seperti itu. Oke, kita masih di dribble.com, kita lihat. Nah, ini ada juga quick frame.
Nah, seperti ini kita lihat contoh wireframe juga terkait dengan opening homepage-nya, terkait newsletter-nya, intro-nya, about, message. Ini kayak landing page gitu kan. Nanti dia lari kemana, artikel apa saja. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Ketika dia sudah mau upgrade ke Pro, dia ditawarkan notif, kemudian yes apa no, jika no dia pilih yakin, diulangi lagi. Nah, jadi ke arah juga gitu kan. Dia ketika di reject, dia tetap didapatkan konfirmasinya, ataupun jika dia dapat ucapan terima kasih, maupun ketika dia setuju dengan masuk ke Pro user, dia mendapatkan pilihan lagi. Jadi setiap flow-nya kelihatan. Nah, ini seperti detail tadi ya. Nah, ini juga termasuk wireframe juga nih. Teman-teman bisa membuat wireframe-nya. Kebayang kan seorang UX designer untuk seperti ini alurnya. Dia tinggal mendetailkan secara gambarannya dan juga secara konten. Nah, secara flow juga dia akan tergambar ya terkait webinar sign up page ya kan, terus kemudian ada welcome-nya, ada due date-nya, kemudian ada emailnya. Ini secara flow kerjanya, terus terkait newsletter form-nya seperti apa ketika dia subscribe dan sebagainya, ada banyak logik-logik. Nah, seperti juga sama ya seperti tadi ya. Jadi alur ataupun customer journey atau flow journey dari sini bisa kita lacak ketika dia no kemana, no lagi. Nah, jadi namanya juga journey perjalanan dari seorang dia membeli barang itu dia tidak jadi beli, nanti kita dapat informasi apa, kita terus mengirimkan apa informasi itu meyakinkan mereka juga gitu. Oke. Wireframe-nya seperti itu. Oke, atau seperti ini ada lagi dari Health Coxal. Kita bisa membuat wireframe dengan standar seperti ini ya. Ketika login dia kemana, lanjut kemana ya. Kalau detail hasilnya nanti kita bisa menggunakan Adobe XD ya. Teman-teman udah tahu lah itunya. Oke, itu banyak teman-teman bisa cari lagi, mencari insight, mencari ide, mencari inspirasi ya seperti ini wireframe juga nih. Oke, kita lihat di sini dia dikasih tulisan sign in atau sign up ya kan, kemudian jika tidak memiliki account di skip, ketika dia sign in seperti apa tampilannya ya. Itu cuma facebook.com, dia nggak kasih tampilan icon, kasih tampilan warna. Nah, karena ini wireframe. Kemudian gambar, ada perintah-perintahnya kemana juga bisa kita lihat. Artikel, komennya, bintangnya, ataupun icon seperti ini dicari dan sebagainya bisa kita siapkan sehingga UI ini bisa punya referensi. Ya, seperti itu. Oke. Dan masih banyak lainnya ya di dribble.com. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke satu website juga yang sama, behance.net. Di sini kita akan ketik wireframe. Misalkan wireframe apa nih, banyak nih, mockup, UX design, prototype, UX dulu deh. Nah, di sini banyak contoh-contoh jadi dari sebuah wireframe. Nah, kita bisa memfollow, kita bisa save ke dashboard kita, mood board sebutnya, atau kita kasih like ya kan, terhadap desainnya dia. Nah, dia di sini dia menjelaskan lengkap openingnya. Jadi satu slide gitu kan. Apa terkait projectnya apa. Nah, teman-teman kalau bisa membuatnya nanti seperti ini ya, desain UX-nya, openingnya. Jadi lebih menarik tampilannya. Emang kita masuk ke dunia desain. Apa terkait project apa ini, terus masalahnya apa ya.
what, who, when, why. Nah, ini dijelaskan. Kemudian the result-nya, masih ingat ya, stepnya the result. Seperti apa? Oh, karena kondisi pandemi, karena generasi Z, entertain, dan penjelasannya. Kemudian solusinya apa? Nah, ini buat wireframing-nya. Nah, ini dia di sini menggunakan kertas, gitu kan. Bahkan kertas apa bilang, ya bebas juga, nggak harus pakai UX gitu. SD, ini pakai kertas bisa. Nah, ini flow diagramnya seperti ini, gitu kan. Nah, terus baru, ini disebut dengan wireframing, gitu. Ini flow-nya, ini wireframing-nya. Baru masuk ke low, file, prototype. Low-nya bukan hack-nya. Nah, ini baru kita bisa menggunakan mockup, ya. Kalau di skripsi itu di bab 3 itu adalah rancangan user interface. Nah, di sini juga dia nggak, warnanya nggak main, font-nya nggak main, ya kan, cuma hanya tata layout saja gitu kan, dan alurnya seperti ini. Kebayang ya? Ini bahasa Indonesia nih, tebak lagu di satu nih. Oke, ini tebak lagu. Oke, nggak apa-apa. Seperti ini kan? Itu low. Dan kedua adalah terkait high. Nah, bedain ya antara low, file, prototype. Jadi wireframe seperti ini, low-nya seperti ini, ya hanya kolom-kolom dan layout saja dan tulisan. Kemudian baru ke high-nya. Nah, baru masuk ke dalam jadinya nih. Ini warnanya, ikonnya, ya, dan sebagainya juga diperhatikan sekali. Ya, ini jadi onboardingnya. Dan hasil jadinya lah seperti ini, homepage-nya, gain page, ya, finish page, paid by. Ini buatan Indonesia, Muhammad Adib Abdullah, UX designer dan researcher. Makanya bahasa Indonesia juga ini. Ya, conclusion-nya seperti ini, dia ketemu dengan timnya seperti ini. Tim desain, tim technical, tim desain. Nah, saya harap teman-teman bisa buatnya seperti ini juga nih. Ya, ini keren nih. Ini saya coba share. Tapi saya belum login ya. Oke, saya login dulu. Saya belum punya akun sih. Dia ngelink ke akun Adobe. Sama halnya dengan saya coba simpan ya sebagai contoh. Oke. Oke, ya, bayang teman-teman ya. Nah, harapannya seperti itu nih. Jadi satu PDF itu teman-teman seperti ini untuk membuat UAS-nya gitu kan, UAS-nya. Gitu. Lalu saya kasih contohnya tadi ya. Kalian kan pokoknya kalau di BNS ini kayaknya rasanya pengen kita apa ya, pelajari lebih dalam. Ataupun kita pengen save gambaran untuk kita publish juga ke sosial media yang lain. Yang lanjutnya apa lagi ya? Ini terkait waveform for Kit Adobe SD. Ahmad ya. Nah, contoh freeware waveform UI kit. Nah, dia bisa jelaskan seperti ini tipografinya, warnanya dikasih kode gitu karena buat si programmernya enak dalam membuatnya. Nah, screen sample kita bisa download. Nah, ini kita bisa download free untuk kita open lagi di Adobe SD ya. Seperti ini juga ada. Ya, jadi kita bisa mendapatkan satu gambaran prototype. Ya. Oke, dan masih banyak lagi lainnya ya yang teman-teman bisa pelajarin, riset, cari tahu di wireframe UX ini. Oke, mungkin itu dulu terkait penjelasan dari saya di wireframe ini.